Sementara Pemprov DKI Jakarta masih mengkaji usulan DPR untuk melakukan lockdown akhir pekan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan mulai menerapkan gerakan Jawa Tengah di rumah saja pada 6 dan 7 Februari 2021. Untuk mengelaborasinya, kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia yakni Ade Surya Darmawan. Selamat sore Pak Gubernur dan juga Pak Ade. Selamat sore Mas Ferdi. Selamat sore Pak Surya. Ya, Bapak-bapak sehat ya Pak ya? Pak Gubernur, selamat sore juga. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini. Saya ke Pak Gubernur dulu. Pak Gubernur, kita tahu bahwa kemudian pikiran awalnya adalah terkait dengan peningkatan disiplin dan juga penerapan prokes pada PPKM tahap 2 ya Pak ya di Jawa Tengah. Lalu kemudian muncul kebijakan gerakan di rumah saja. Ini apalagi nih Pak Gubernur, apa yang bisa dipahami masyarakat soal gerakan di rumah saja ini Pak? Satu, meningkatkan disiplin. Dua, berempati kepada nakes. Ya. Tiga, kita melihat bahwa kondisi PPKM sudah jalan 2 kali. Kita mesti tunjukkan bahwa effort ini betul-betul butuh partisipasi masyarakat agar PPKM-nya berhasil. Maka saya ngambil waktu di dalam waktu PPKM ini yang kedua ini gitu. Oke, seberapa luas komitmen ini berlaku Pak Gubernur? Karena yang saya baca di sejumlah kabupaten kota ini menerjemahkan kebijakan dari Pemprov ini juga berbeda-beda. Ada kemudian adaptasi terhadap kebiasaan lokal masyarakat. Karena pasar dibuka, sentra makanan juga dibuka, beberapa public space itu dibuka. Ini bagaimana memahaminya? Iya, memahaminya memang ada komitmen yang berbeda-beda ya. Semua tidak bisa seragam. Dan itu pun terjadi di seluruh Indonesia. Maka ketika ada kebijakan PPKM sebenarnya ini bagus. Kenapa tidak PSBB? Karena PSBB diusulin satu-satu. Mereka hitung-hitungannya apa terlalu rumit begitu. Maka pada saat Pak Mendagri mengambil rezim pemerintahan daerah, kemudian diatur ternyata bisa. Dan komitmen itu coba kita bangun. Maka di Jawa Tengah, sejak PPKM pertama, meskipun saya hanya minta waktu itu diminta hanya 2 kota, Kota Semarang dan Kota Solo, saya kembangkan menjadi Semarang Raya, Solo Raya, Banyumas Raya. Dan alhamdulillah itu akhirnya diikuti oleh seluruh kawan-kawan Bupati Wali Kota. Maka PPKM kedua sudah otomatis seluruh kabupaten kota. Dan kemarin evaluasi dengan Presiden diberikan catatan yang menurun ada 2 provinsi, salah satunya Jawa Tengah. Nah artinya apa? Kebijakan yang berbeda-beda memang menjadi sunatullah saja. Ini sudah pasti terjadi seperti itu karena tekanannya juga beda-beda. Karena tekanan beda-beda itu ada yang dia bisa menjelaskan dengan segalanya kemampuan yang dia miliki begitu. Tapi ada yang, waduh saya ditekan Pak, saya nggak bisa Pak. Ya, nanti hasilnya juga akan berbeda-beda. Makanya ada satu situasi kondisi kekhususan di daerah-daerah yang kami berikan karena pasti kami juga menghitung ada ekses-ekses yang pasti akan muncul begitu. Jadi kalaupun di tahap awal ini nggak serentak nggak apa-apa ya Pak Gub? Oh serentak semuanya, hanya mungkin ada yang tadi sudah menyampaikan kepada saya Pak Ganjar, ini mall saya tutup, tempat wisata saya tutup semuanya, terus kemudian pasar saya tutup, kita lakukan penyemprotan dan sebagainya begitu. Tapi ada yang mohon maaf Pak, kami nggak bisa, kami membatasi saja. Terus kemudian saya titipi, oke, kalau Anda membatasi saja jumlah pengunjung, protokol kesehatan, sekaligus diatur. Umpama yang pasar tradisionalnya berjarak, kesempatan begitu. Dulu kan kita pernah menata ya, sehingga yang Salatiga itu menjadi viral karena dia menata pakai kotak-kotak. Tapi sayangnya itu kan tidak konsisten. Nah maksud saya kalau itu bisa dilakukan, memang ya ini berat, ini tidak ringan, tapi kita mesti mau kan melakukan juga situ. Gitu. Oke, implementasinya diterjemahkan dengan cara yang masing-masing begitu ya Pak Gubernur ya? Betul. Oke, saya ke Pak Ade. Pak Ade, bagaimana kemudian perspektif dari Anda? Ada kemudian gerakan Jateng di rumah saja, bagian dari PPKM tahap 2 untuk Jawa dan Bali begitu oleh pemerintah pusat. Apa respon Anda soal ini? Saya kira kita kan tetap ya, kebijakan umumnya negara sedang darurat kesmas, itu yang pertama. Kemudian kebijakan besarnya PSBB, kemudian sekarang terjemahan PPKM.
lalu pelaksananya kan pemerintah daerah. Pemerintah provinsi mengkoordinasikan semua kabupaten kota. Artinya memang itu menjadi ciri khas masing-masing ya. Tapi prinsipnya dari aspek Kesmas sebenarnya adalah bagaimana kita memutus rantai penularan. Jadi gerak virus itu kan dengan orang ya memang harus dikecilkan. Kalau memungkinkan makin kecil dan di rumah saja itu adalah pilihan terbaik pada akhirnya. Pengalaman kita sudah membuktikan ya, di bulan April itu Jateng stay aja tuh kasusnya. Daerah lain juga begitu. Mobility people itu betul-betul turun gitu ya. Kemudian ketika libur Lebaran naik lagi, libur Agustus naik lagi. Kemudian terusnya Nataru lebih-lebih. Jadi ini memang menunjukkan bahwa tidak ada salahnya kita mencoba sesuatu yang baru gitu ya. Sambil mudah-mudahan kalau misalnya besok ini efektif, Sabtu Minggu itu betul-betul, tapi memang ada tantangan nih untuk pelayanan kesehatan. Tracing yang tetap jalan, kemudian juga pendataannya jelas gitu bahwa ini hasil itu turun gara-gara Jumat Sabtu Minggu itu melakukan diam di rumah saja. Nah kalau ini sudah biasa barangkali harapan berikutnya Pak Gubernur juga nanti barangkali bisa menginisiasi kenapa nggak kita coba 1 minggu setelah itu ya. Kalau ini berhasil. Kan tujuan utama adalah bagaimana bangsa ini segera selesai dengan darurat Kesmas ini. Itu tidak ada penularan baru. Dan barangkali itu message utamanya. Jadi pilihan-pilihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini harus didukung dalam rangka kembali memutus rantai penularan, tidak ada kasus baru sehingga rumah sakit menjadi relaksasi. Semua orang menjadi lebih tenang. Barangkali itu message-nya. Ini yang kemudian juga menjadi pertanyaan selanjutnya soal signifikansi gerakan seperti ini terhadap kesehatan masyarakat dan juga penularan kasus COVID-19. Karena beberapa opini dari masyarakat 5 hari di luar, 2 hari di rumah cukup tidak ya dampaknya terhadap ini menekan laju infeksi begitu? Nah ini kan sistem pendataan kita mesti bagus gitu ya kan kalau pada saat misalnya diam di rumah kasus menurun tidak ada yang testing juga tidak ada penularan kemudian kita cek misalnya pada hari ke-14 berikutnya dari mulai Sabtu Minggu itu apa yang terjadi kalau betul-betul menurun ini artinya terjadi efektivitas kan gitu ya bahwa betul-betul diam di rumah logikanya sih memang iya gitu ya. Tapi memang kembali logika besar penanganan COVID itu yaitu perilaku 3M itu harus terus dilakukan jangan kemudian saya kan udah diam di rumah kemudian 5 hari berikutnya bebas itu juga salah besar gitu ya. Tetap prinsipnya di rumah itu untuk mengurangi kegiatan masyarakatnya. Tapi menerapkan 3M-nya harus tetap dimanapun. Oke. Saya ke Pak Gubernur lagi, Pak Ganjar. Ada kemudian pertanyaan dari masyarakat yang mengatakan bahwa dengan adanya pembatasan seperti ini, nasib dari warga yang bergantung pada pendapatan harian ini bagaimana, Pak? Iya, tentu saja kenapa kita mulai dari 2 hari. Ada 2 pesan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tadi yang disampaikan oleh Pak Edi Surya juga ya. Satu, bagaimana kita mengurangi kerumunan. Terus kemudian menjaga protokol kesehatan. Itu satu, saya kasih aja, diksinya disiplin. Disiplin aja. Yang kedua, kita berbicara empati. Banyak host, banyak jurnalis yang selalu bertanya kepada saya, bagaimana nasib yang harian, bagaimana nasib yang jualan. Ada nggak yang membandingkan dengan bagaimana nasib nakes? Bagaimana nasib rumah sakit yang penuh? Bagaimana nasib penggali kubur? Kenapa kemudian larinya hanya selalu itu? 2 hari menurut saya tindakan patriotis yang mesti kita lakukan untuk kita berkorban. Pak Rektor UKSW itu menulis WA ke saya, bagus banget. Pak Ganjar saya dukung penuh. Apa nakes sudah berkorban sedemikian rupa menggunakan hazmat berjam-jam ya. Dengan kondisi rumah sakit yang kalau ditampilkan di CNN juga kadang-kadang mengerikan begitu ya. Terus kemudian pada saat kita bicara hari ini kita melakukan tindakan sebagai suatu effort untuk kita bisa mencegah terjadinya kerumunan, maka kok per comparison-nya selalu bagaimana dengan nasib yang harian. Sebenarnya Mas, yang harian, yang tidak mampu kan bantuan dari pemerintah sekarang sudah turun kan. Yang kemarin dikasih secara cash itu. Dan untuk 2 hari rasa-rasanya tidak terlalu rumit ya gitu ya. Begitu Mas. Kenapa ini juga dipertanyakan Pak? Karena soal ini kan memang juga fokus dari pemerintah daerah. Kemudian kan ngadunya juga ke Pak Ganjar juga nanti. Terkait juga bagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak Ade,
3T-nya berjalannya sejauh apa dan semasif apa? 1T aja dulu, testing Pak. Bagaimana sejauh ini? Sudah semasif apa ini diterapkan? Tanpa mengurangi rasa hormat saya, tapi kalau ada di-share datanya akan menarik. 3 provinsi besar aja deh di Jawa, Anda coba lihat nanti yang paling banyak testingnya mana. Itu secara ukuran paling gampang. 3 provinsi di Jawa Tengah yang penduduknya gede. Nanti yang Anda lihat yang testingnya paling tinggi mana? Kecuali DKI ya, kalau DKI jangan. Yang penduduknya sama-sama gede. Maksudnya saya pair comparison-nya, peer-to-peer-nya itu biar menjadi equal. Itu untuk menunjukkan, kalau nanti saya ngomong, saya udah tinggi, aduh itu mah kecap-kecap gitu kan. Nah kita tunjukkan saja. Tes kami tertinggi. Dan sudah melebihi dari WHO. Dan 3T-nya betul. Kemarin rapat dengan Presiden juga diminta itu. Maka sekarang kita dorong, kita bicara sama Menkes, Dinkes saya, yuk puskesmas kita optimalkan. Sekali lagi, puskesmas kita optimalkan. Kenapa saya promote habis-habisan Jinus dari UGM itu? Saya bayangkan kalau seluruh puskesmas punya Jinus, terbayangkan nggak? Para tracer yang mendukung setiap puskesmas itu, dia tidak lagi hanya mencari cuma 3 perbandingannya. Kalau 1:3 enggak. Mesti menuju 1:30. Nah itu bisa kita ukur dengan cara itu, gambar kita akan lebih jelas. Dan pemerintah, orang seperti saya ini nggak boleh takut. Kalau gambarnya nanti naik tinggi, jangan panik, tenang aja. Tapi itu menunjukkan kejujuran yang bisa kita pakai, sehingga nanti treatmentnya benar. Maka yang pertama setelah kita melakukan tracing adalah testing. Nah seringkali yang kemarin disampaikan oleh Pak Menkes, wah ini testingnya keliru gitu kan. Karena yang dites itu mulu gitu. Sebenarnya kalau di tingkat daerah sih nggak seperti itu pencatatannya. Cuman kita mesti mengembangkan tracingnya. Dan SDM tracing ini kan sudah ditambah ya. Kemarin rapat dengan Presiden diberikan arahan juga agar tracingnya juga ditambah oleh TNI Polri. Nah inilah yang 3T tadi menjadi pertanyaannya, menjadi sangat signifikan untuk menjawab situasi secara komprehensif pada hari ini gitu. Kalau untuk beban puskesmas artinya kemudian dengan kendala atau keterbatasan yang ada bisa dipastikan bahwa ini juga akan dicukupi semuanya ya Pak, baik dari SDM, sarana lain ataupun juga koordinasi dengan lintas sektor atau masyarakat setempat ini juga sudah diupayakan akan seperti itu nanti. Ya ini pertanyaan bagus, makanya begitu basis puskesmas kita jadikan pegangan, maka puskesmas ada yang mampu, bagus banget puskesmasnya. Punya rawat inap, gedungnya bagus, ini biasanya di ciri-ciri yang agak perkotaan begitu ya, atau mendekati perkotaan. Tapi ada yang puskesmasnya itu mohon maaf, dia jelek begitu. Nah yang begini kan nggak sama, ini kita bantu. Maka ada beban yang bisa diberikan kepada puskesmas, kayak kemarin saya sampaikan, saya tengok begitu kepada beberapa puskesmas, Anda mampu nggak melakukan tracing? 1/30. Pak, kadang-kadang kita nggak dapat 30 loh Pak. Kadang-kadang kita berhenti hanya di 12. Kadang-kadang berhenti di 7. Karena apa? Ya mereka di kampung banget. Dan yang bisa kita trace hanya itu. Oke, kalau begitu 7 itu, 13 itu kamu testing. Itu satu. Yang kedua, pada saat kemudian kita sepakat, oh iya ternyata puskesmas ada yang kecil. Kita sepakat basisnya puskesmas, tapi dia kecil. Ya bebannya jangan diberikan itu, mesti ditambah. Maka pertanyaan tadi menjadi bagus. Betul, ditambah SDM, ditambah peralatan, begitu ya. Sehingga layanan kesehatan di puskesmas non-COVID juga tetap berjalan. Dulu ya, puskesmas itu agak kasihan karena mereka itu ketika menghadapi masyarakat mau periksa, sakit apa? Kaki saya keseleo. Sakit apa? Saya sakit perut. Itu langsung diperiksa seperti adanya. Tapi kita tidak pernah tahu kaki yang keseleo, yang sakit perut itu apakah dia membawa COVID. Maka kemudian APD pada saat itu saya minta untuk bagi di puskesmas. Puskesmas menjadi front line yang mesti kita bantu. Maka dengan cara itu nanti ini juga yang akan kita manfaatkan untuk bisa melakukan vaksinasi nanti. Maka penguatan puskesmas menjadi penting hari ini. Artinya komitmen sudah ada. Bagaimana nanti implementasinya? Terakhir ke Pak Ade, ada yang ingin Anda sampaikan soal ini Pak, ini mungkin baru Jawa Tengah kemudian yang melakukan langkah seperti ini. Harapannya tentu semua daerah juga bisa mampu dengan strategi-strategi tertentu untuk menekan angka penyebaran kasus COVID-19 yang berujung kepada atau bermuara kepada kesehatan masyarakat. Apa yang ingin disampaikan? Singkat saja Pak Ade.
Yang prinsip adalah semakin kita mengurangi gerak, bertemu dengan orang lain, itu lebih baik. Jadi diam di rumah itu sama pilihan terbaik. Kalau keluar terpaksa lakukan dengan ketat 3M, dan tentu saja menghindari kerumunan, dan itu juga harus kita lakukan. Jadi gerakan di rumah saja Jawa Tengah ini harus kita dukung, semoga daerah lain juga bisa melakukan hal yang sama. Dari situ kita evaluasi untuk penguatan berikutnya. Jadi bukan pengurangan. Yang setelah adalah penguatan sehingga gerak virus itu mengecil gitu ya. Oke. Kita menunggu kasus terakhir sebenarnya. Kita berharap Jawa Tengah segera menemukan kasus terakhir, tidak ada lagi kasus baru. Ini yang paling kita tunggu. Terima kasih. Oke, kita aminkan harapan-harapan itu. Terima kasih Pak Ganjar waktunya sore ini. Pak Ade juga terima kasih sudah bergabung dengan kita di CNN Indonesia. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Terima kasih Pak Ede. Terima kasih Pak Gubernur.